Kesempatan yang baik ini, kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal. KLB abal-abal, kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Permintaan kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih, dan itu saya terima. Kami seluruh kader Partai Demokrat yang ada di tanah Papua hari ini menyatakan siap perang, siap melawan siapapun yang telah mengganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Muldoko layak untuk dipecat oleh Jokowi. Guru Besar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin menilai Muldoko layak untuk dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan atas keterlibatannya dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat. Din mengatakan pemecatan bisa dilakukan jika Muldoko belum mendapat izin dari Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Jika beliau tidak pernah mengizinkan, maka Jenderal Purnawirawan Muldoko layak untuk dipecat dari KSP karena telah merusak citra Presiden. Dan jika dia memimpin partai politik, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP, kata Din dalam keterangannya pada hari Senin 8 Maret. Disebutkan jika Jokowi mengizinkan atau memberikan restu, maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dalam merusak tatanan demokrasi. Menurut Din lagi, KLB Demokrat menampilkan atraksi politik dan juga tragedi demokrasi yang fatal. Pelaksanaannya membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku ternyata bukan isu, apalagi rumor. Bantahan itu telah berfungsi semacam self-fulfilling prophecy atau hal yang diciptakan untuk mencari kenyataan. Dari informasi yang diterima, kata Din, pelaksanaan KLB yang menetapkan kepemimpinan Muldoko itu tidak berizin, tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila. Maka dia menilai hal yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi presiden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia dan juga menciptakan kegaduhan nasional. Begitu pungkas Din. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret lalu. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, menyarankan bahwa Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Muldoko dari jabatan yang diembannya saat ini. Secara vulgar, nama baik istana dan presiden tercederai. Akan sangat baik jika presiden tanpa berjeda segera membebas tugaskan Muldoko dari KSP. Kecuali Jokowi ingin dikenang publik merestui langkah Muldoko melakukan sabotase Demokrat. Menurutnya, kisru Demokrat berbeda dengan peristiwa yang pernah ada pada parpol lain. Kondisi yang terjadi di Partai Demokrat tidak bisa dianggap konflik internal semata, mengingat telah terpilihnya non-kader sebagai ketua umum. Dia pun memprediksi bahwa hasil KLB Demokrat di Deli Serdang akan mendapatkan legitimasi pemerintah. Dari sisi akses, Muldoko memungkinkan akan mendapat legitimasi pemerintah. Terlebih Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengatakan soal syarat kelengkapan dokumen. Tetapi Menko melupakan hal fundamental, yakni legitimasi KLB abstain, persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Dari sisi lain, semestinya Menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Kemenkumham. Dia juga mengapresiasi langkah Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang melakukan perlawanan. Menurutnya persoalan ini bukan hanya soal Demokrat, tapi soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya. DPC Partai Demokrat Kota Surabaya juga menolak semua hasil KLB Deli Serdang.
Ketua Partai Demokrat Kota Surabaya, Lucy Kurniasari, mendesak Presiden Jokowi memberikan sanksi pada Muldoko. DPC Surabaya mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak hasil KLB ilegal tersebut, sekaligus memberikan sanksi berat pada Muldoko yang telah mendongkal ketum Partai Demokrat yang sah secara tidak bermoral. Lucy juga menjelaskan Presiden Jokowi layak memberikan sanksi pada Muldoko, mengingat Muldoko saat ini juga menjabat sebagai Kepala KSP. Untuk sanksinya sendiri, Lucy mengiyakan bila Demokrat Surabaya berharap Muldoko dicopot dari kursi KSP. Anggota Komisi 9 DPR RI ini juga mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli, untuk menolak hasil KLB Deli Serdang. Mantan calon wakil wali kota Surabaya ini juga menuding KLB Deli Serdang berisikan kader siluman yang tidak mempunyai suara sah. KLB Deli Serdang dinilai ilegal, inkonstitusional, serta tidak memenuhi ADART Partai Demokrat dan juga Undang-Undang Partai Politik. Karena itu, lanjut Lucy, semua hasil KLB Deli Serdang disebutnya cacat hukum dan tidak layak diproses di Kemenkumham. Tolak Muldoko untuk KLB Sumut, DPD Partai Demokrat di Papua siap berperang. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 sampai dengan 6 Maret 2021. Agenda tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak sesuai dengan ADART partai. Semua pengurus DPD Partai Demokrat Papua dan seluruh kader partai solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan menyatakan siap berperang melawan orang yang merongrong wibawa partai. Begitu kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, Ricky Hampagawak. Ricky menyebutkan bahwa pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak diwakili satupun perwakilan Demokrat Papua maupun pengurus 29 DPC Kabupaten Kota. Dia menegaskan Partai Demokrat Papua solid dan loyal terhadap AHY. Ricky Hampagawak menyampaikan pernyataan kepada media di Jayapura Sabtu 6 Maret. Didampingi oleh Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir, hadir pula Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Yunus Wonda. Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Papua tetap bersama AHY sesuai hasil Kongres Luar Biasa Demokrat 2020 yang sah sesuai ADART partai. Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir juga menyampaikan hal senada. Jika ada yang hadir mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di arena Kongres ilegal, mereka bukan pengurus resmi. Saya tegaskan DPD Partai Demokrat tetap satu, mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai ADART. Selepas pernyataan sikap dukungan terhadap kepemimpinan AHY, dilakukan deklarasi pernyataan perang melawan pendukung Kongres Luar Biasa Demokrat oleh kader dan simpatisan Demokrat di wilayah Papua. Muldoko bisa jadi ketum, bukan kader, dan KLB tak ikut aturan. Pengamat serta peneliti LIPI Profesor Siti Zuhro menyoroti soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. KLB itu menyepakati Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Siti, publik sudah bisa menilai bahwa yang dilakukan Muldoko adalah tidak benar. Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai menerabas sejumlah hal hingga tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Dia mau diketumkan itu bagaimana ceritanya kan? Kader juga bukan, KLB tidak ikuti aturan main ADART dan sebagainya. Jadi nggak logis saja. Kata Siti dalam diskusi polemik Sindo Trijaya bertajuk Nanti Kita Cerita Demokrat hari ini, pada hari Sabtu 6 Maret. Kalau ini kan bahasa politiknya, kalau kita lihat dari bahasa politik, intervensi dengan bahasa yang lebih lugas, yaitu mengkudeta, lepas dari ini hukum karma dan sebagainya. Ia berpandangan kisruh Partai Demokrat yang sekarang terjadi karena adanya pembiaran aspirasi yang menimbulkan keinginan melaksanakan KLB sebagai bentuk akumulasi ekspresi yang ada. Selain itu, katanya kekisruhan juga dapat terjadi karena pemilihan caketum di parpol yang seringkali melalui proses aklamasi. Sebetulnya ini tidak masalah seandainya itu muncul dari internal sendiri, dari Demokrat, bahwa mereka tidak sepakat dengan cara dinasti politik, lalu muncul keinginan untuk adanya kompetisi yang setara. Menurut Siti, sisi negatif dari dunia politik di Indonesia adalah kecenderungan untuk mengerucutkan calon menjadi tunggal. Hal tersebut juga terjadi di Partai Demokrat. Karena munculnya AHY sebagai milenial, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan animo yang luas. Kejelekan kita, negara kita, adalah kompetisi maunya dikerucutkan ke tunggal, aklamasi masalahnya.
Menurut saya serius menunjukkan bahwa sebetulnya kontestasi politisi sudah kita kunci. Jadi ini artinya sudah alarm demokrasi is dead. Dia pun khawatir sistem calon tunggal dan aklamasi akan terjadi pada proses pemilu 2024. Padahal katanya pihaknya berharap kontestasi berjalan secara sehat dengan mengadu kualitas kandidat.